Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Yuriahya, NIM 193141069 dari kelas PGMI 3C, mata kuliah MSI atau Metodologi Studi Islam. Nah, pada video kali ini adalah video yang berisi tentang bagaimana hasil resume saya terhadap buku yang berjudul Metodologi Studi Islam, karangan dari DRS Atang Abdul Hakim dan juga DR Jaim Mubarak. Jadi pada buku ini nanti yang akan saya resume adalah dari bab 5 yang berjudul Penelitian Agama dan Model-modelnya. Ini nanti pada halaman 55 sampai halaman 66. Pada bab 5 ini nanti saya akan menyampaikan 3 poin. Yang pertama, kedudukan penelitian agama, yang kedua penelitian agama dan penelitian keagamaan, dan yang ketiga adalah model-model penelitian keagamaan. Langsung saja, yang pertama adalah tentang kedudukan penelitian agama. Penelitian atau research merupakan upaya pengumpulan informasi yang bertujuan untuk menambah pengetahuan, di mana pengetahuan manusia ini tumbuh dan berkembang berdasarkan kajian-kajian. Sehingga karena dilakukannya kajian-kajian ini, maka akan terdapat penemuan-penemuan yang bersifat baru. Nah, penelitian ini biasanya itu dikaitkan dengan kegiatan yang bersifat ilmiah. Dan di dalam kegiatan ilmiah ini biasanya itu menggunakan kriteria metode ilmiah. Menurut Muhammad Nazir, kriteria metode ilmiah adalah seperti berdasarkan fakta, bebas prasangka, menggunakan hipotesis, dan lain sebagainya. Kemudian juga, selain menggunakan kriteria metode ilmiah, ini juga menerapkan langkah-langkah yang sesuai dengan metode ilmiah tersebut. Namun, dalam hal penelitian agama, yang dimana menjadikan agama sebagai objek penelitian, sempat menimbulkan perdebatan, di mana Harun Nasution memberikan pendapat bahwa agama karena merupakan wahyu sehingga tidak dapat dijadikan sasaran penelitian ilmu sosial. Dan kalaupun dapat dilakukan, harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode ilmu sosial. Hal ini serupa juga disampaikan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Agamawan cenderung berkeyakinan bahwa agama memiliki kebenaran mutlak sehingga tidak perlu diteliti. Agama sendiri itu mengandung 2 ajaran. Yang pertama, ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasul yang kemudian terdapat pada kitab-kitab suci. Dan ajaran kedua ini berasal dari penjelasan para pemuka atau pakar agama. Nah, ajaran pertama ini bersifat mutlak karena berasal dari Tuhan. Dan sedangkan ajaran yang kedua ini tidak mutlak kebenarannya karena berasal dari pakar atau ahli keagamaan. Jadi para ilmuwan beranggapan bahwa agama juga merupakan objek penelitian karena agama merupakan bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi penelitian agama ini bukanlah meneliti hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang memperoleh pengaruh dari agama. Dengan demikian tidak ada yang dipertentangkan antara penelitian agama dan penelitian sosial terhadap agama. Dengan demikian pula, penelitian agama ini telah sejajar dengan penelitian-penelitian yang lain, dan yang membedakan adalah dalam objek kajian yang diteliti. Pada pembahasan yang kedua, ini adalah tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Atau Mudhar mengutip pendapat Middleton, guru besar antropologi di New York University, bahwa penelitian agama atau research on religion berbeda dengan penelitian keagamaan atau religious research. Penelitian agama ini lebih mengutamakan pada materi agama sehingga terdapat 3 sasaran pokok, yakni adalah ritus, mitos, dan magik. Sedangkan penelitian keagamaan ini lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. M. atau Mudhar menjelaskan bahwa perbedaan antara penelitian agama dan keagamaan perlu disadari karena perbedaan tersebut berdasarkan jenis metode penelitian yang diperlukan. Berkenaan dengan metode penelitian yang diperlukan, Ahmad Syafi'i Mufid menjelaskan, apabila penelitian agama berkaitan dengan sikap perilaku, maka metode yang digunakan adalah metode ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, dan psikologi. Nah, kemudian sedangkan untuk penelitian keagamaan yang berkenaan dengan benda keagamaan, maka menggunakan metodologi arkeologi dan metode ilmu natural yang relevan dan tepat digunakan. Begitulah perbedaan dari penelitian agama dan keagamaan. Jadi yang pertama itu karena metode penelitian yang digunakan itu berbeda. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah pembahasan tentang model-model penelitian keagamaan. Nah, yang pertama ini ada analisis sejarah. Dalam analisis sejarah ini, di mana supaya kita mengetahui persoalan manusia sekarang, itu kita harus mempelajari sejarah di masa yang lampau atau masa silam.
Nah, pendekatan sejarah ini bertujuan untuk menemukan inti karakter agama dengan meneliti sumber klasik sebelum dicampuri dengan hal-hal yang lain. Nah, yang kedua ini ada analisis lintas budaya. Jadi, dengan membandingkan pola-pola sosial keagamaan di beberapa daerah kebudayaan, ini sosiolog dapat memperoleh gambaran tentang korelasi unsur budaya tertentu atau kondisi sosiokultural secara umum. Model yang ketiga ini ada eksperimen. Dalam penelitian agama, dengan menggunakan eksperimen ini memang agak sedikit sulit dilakukan. Nah, kemudian ada yang keempat, observasi partisipatif, di mana peneliti dapat mengobservasi perilaku orang-orang, ini dalam konteks religius. Adapun kelemahan dari observasi partisipatif ini adalah terbatasnya data pada kemampuan observer. Kemudian yang kelima adalah riset survei dan analisis statistik. Ini dilakukan dengan penyusunan kuesioner, interview dengan sampel dari suatu populasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis isi. Ini di mana peneliti mencoba mencari keterangan dari tema agama, baik berupa tulisan-tulisan atau semacamnya. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasannya. Jadi kesimpulannya dari poin yang pertama yang dapat aku ambil itu adalah kedudukan penelitian agama ini walaupun pada awalnya memang sempat diperdebatkan karena menjadikan agama sebagai objek kajian yang diteliti, namun pada akhirnya karena yang diteliti ini adalah manusia yang terkena pengaruh proses agama ini, jadi sekarang penelitian agama ini sudah sejajar dengan penelitian-penelitian yang lain. Kemudian yang membedakan hanyalah pada objek kajian yang diteliti. Pada poin yang kedua, yakni tentang penelitian agama dan keagamaan, ini perbedaannya itu adalah terletak pada metodologi penelitian yang akan digunakan nanti. Nah, untuk yang terakhir, yakni model-model penelitian keagamaan, itu tadi ada 6 model-model penelitian keagamaan. Demikianlah penyampaian 3 materi yang saya bahas tadi. Sekali lagi, ini adalah hasil resum diri saya pribadi, jadi kebenarannya itu belum tentu sepenuhnya benar. Kemudian pasti ada kesalahan yang saya sampaikan tadi. Nah, apabila ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila ada manfaat silahkan teman-teman bisa mengambil manfaat tersebut. Nah, cukup sekian dari saya. Sudah jelas pasti banyak kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.